Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak kaum muslimin jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentunya puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para keluarga beliau beserta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau sampai dengan hari kiamat. Bapak kaum muslimin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pada malam hari ini kami mencoba mengambil judul untuk bahan diskusi kita, yaitu tentang bagaimana memaknai keikhlasan dalam menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala menurut pandangan sufi atau sufisme. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita memiliki banyak impian, kita memiliki banyak ekspektasi, kita memiliki banyak cita-cita yang kemudian cita-cita itu kita usahakan dengan usaha-usaha kita, bagaikan ibarat penanam padi yang menanam padinya mulai dari berbentuk bibit sampai dengan kemudian tumbuh, kemudian menjadi padi. Tentunya seorang penanam padi akan mengharapkan bahwasanya apa yang dia tanam itu akan menghasilkan sesuatu, yaitu akan menjadi panen. Sebagaimana pula halnya kita sebagai manusia, tentunya kita mengharapkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan itu terwujud menjadi kenyataan. Akan tetapi terkadang apa yang kita impikan atau apa yang kita cita-citakan itu tidak menjadi kenyataan atau berbeda antara ekspektasi dan realita. Ibaratnya kembali seperti seorang yang menanam padi, yang kemudian dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga mengusahakan untuk menanam padi, tapi kemudian padinya itu tidak tumbuh dengan bagus. Mungkin cuaca buruk atau ada hama atau dan lain sebagainya. Sehingga tentu ketika ekspektasi ini, impian ini atau cita-cita ini tidak menjadi kenyataan, tentunya manusia terbagi dua.
Ada yang kemudian berputus asa, ada yang kemudian berputus asa bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima apa yang diberikan karena merasa bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga. Dan kemudian golongan kedua yaitu ada manusia yang kemudian ikhlas, yaitu mereka menerima apapun dari ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sufi, karena kebetulan kami ini adalah pencinta kajian sufistik, meskipun terus terang untuk membawakan sebuah pengajian seperti ini masih berat bagi kami karena referensi kami masih terbatas. Ya, tapi kami akan menyampaikan yang pernah kami dapat dari beberapa kajian sufistik, beberapa kajian sufi mengenai bagaimana sufi dalam menyikapi keikhlasan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bagi orang-orang sufi, menurut yang kami pernah dengar, bahwasanya ketika ekspektasi kemudian tidak menjadi kenyataan, tentunya pasti mereka ikhlas. Tentunya pasti mereka termasuk golongan yang kedua. Akan tetapi mungkin ada yang sedikit unik dari orang-orang sufi ini karena keikhlasannya itu berada agak di level yang tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu ulama sufi, dalam satu kutipannya beliau mengatakan bahwa ikhlas itu bukan melepaskan sesuatu dengan air mata, tetapi ikhlas itu adalah merelakan sesuatu dengan senyuman. Jadi bahkan di dalam kalimat lain ada ulama sufi juga mengatakan bahwa bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Jadi dua kata ini saja bisa mewakili bahwasanya bagi orang-orang sufi, ketika mereka kehilangan sesuatu atau tidak tercapai apa yang mereka inginkan, itu bukan hanya mereka tidak kecewa, bukan hanya mereka tidak bersedih, tapi justru mereka malah tersenyum. Karena dalam pandangan mereka, ketika seseorang masih bersedih, itu dalam pandangan mereka itu belum ikhlas. Ikhlas baru dikatakan ikhlas ketika dalam keadaan bersedih tersebut mereka tersenyum. Mereka tersenyum artinya di sini bahwasanya tidak ada kesedihan dalam hati mereka ketika tidak tercapai ekspektasi apa yang mereka cita-citakan. Dalam kutipan lain juga ulama-ulama sufi ada yang mengatakan bahwa kunci utama dari kehidupan terletak pada 3 perkara, yaitu yang pertama bersyukur dalam keadaan apapun, kemudian kedua bersabar atas kesulitan apapun, kemudian ikhlas dalam menerima segala ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bagi orang-orang sufi, 3 rahasia eh, kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup. Yang pertama yaitu ketika kita bersyukur dalam keadaan bahagia, kemudian bersabar dalam keadaan kesulitan, dan yang ketiga ikhlas menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas di sini sekali lagi saya ulangi bahwa bukan hanya sampai mereka pada level tidak mengeluh ya, atau tidak tidak bersedih, tapi sampai pada level mereka tersenyum, mereka bahagia. Adapun alasan-alasan yang kami pernah dengar tentang mengapa ulama-ulama sufi tersenyum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Yang artinya ingatlah, boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi ternyata itu buruk bagimu. Dan juga sebaliknya, bisa jadi kamu membenci sesuatu, ternyata itu baik bagimu. Jadi di sini orang-orang sufi ingin mengatakan bahwa Allah yang mengetahui apa yang baik dari kita, apa yang baik bagi diri kita, sehingga dalam kondisi apapun mereka tadi tersenyum ya, dalam berduka saja mereka masih tersenyum, apalagi dalam keadaan bahagia. Itulah mungkin kenapa orang-orang sufi itu tidak memiliki beban, karena mungkin bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pernah mendengar ada seorang tokoh sufi yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas ini mungkin dikenal sebagai kocak, humoris, dan tidak pernah ada sedihnya ya. Jadi itu mungkin salah satu mengapa tokoh sufi Abu Nawas itu ceria, karena dengan janji Allah ini bahwasanya Allah lebih mengetahui apa yang lebih baik dari kita. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang sufi untuk tidak tersenyum. Saya sampaikan satu lagi bahwasanya pernah juga ada tokoh sufi mengatakan, jangankan berduka, mereka tersenyum. Bahkan dengan mengetahui Allah itu Tuhan, mereka sudah tersenyum. Jadi memang ini tingkat kecintaan yang tinggi, karena mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu itu dengan keburukan, pasti dengan kebaikan, dan kebaikan tentunya harus disambut dengan senyuman. Sebagaimana ada syair sufi sebagai penutup mengatakan bahwa kalau bukan karena cinta, planet-planet tak akan berotasi. Kalau bukan karena cinta, bintang-bintang tak akan bergerak. Kalau bukan karena cinta, awan tidak akan menurunkan hujan. Kalau bukan karena cinta, angin semilir tak akan bertiup. Kalau bukan karena cinta, janin-janin dalam perut ibunya tak akan bergerak. Kalau bukan karena cinta, tumbuhan tak akan pernah berbiji dan berbuah. Kalau bukan karena cinta, ombak tak akan berkejaran
di laut. Kalau bukan karena cinta, bumi dan langit dan seisinya tak akan bertasbih kepada penciptanya. Jadi segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan cinta. Jadi itulah alasan mengapa orang-orang sufi selalu tersenyum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.